Ternyata dia tertahan, ini musuh, kanan musuh, depan musuh, belakang juga musuh. Dia maju ke depan, itu beberapa saat kemudian itu terjadi baku tembak. Akhirnya komandan peleton saya ini gugur dengan beberapa orang. Dan itu di depan saya waktu itu. Halo Sobat Mako, apa kabar? Salam satu jiwa, Arema. Jumpa lagi bersama saya Fahmi dalam podcast Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi. Jangan lupa buat kalian yang lagi nonton video ini untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Pemkot Malang dan follow kami di akun media sosial pemerintah Kota Malang. Dan spesial edisi kali ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2021. Kita semua tahu Sobat Mako, 76 tahun sudah negara kita Republik Indonesia merdeka. Ya, setelah 350 tahun lebih mengalami penjajahan yang sangat menyedihkan, dan tentu untuk meraih kemerdekaan itu tidaklah dengan mudah, tidak seperti halnya membalikkan telapak tangan. Namun di sini banyak sekali pejuang-pejuang, peperangan demi peperangan yang telah dilalui oleh bangsa kita, mulai pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Dan jika ditanya siapa yang paling berperan atau paling berjasa untuk kemerdekaan Indonesia, tiada ada lain yaitu pahlawan. Sosok yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif, rela mengorbankan jiwa raga, rela mengorbankan hidupnya, bahkan rela mati untuk membela negara dan bangsa, untuk merdeka atau untuk mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan kali ini Sobat Mako, saya sudah berada di suatu tempat yang sangat indah, sangat nyaman, tepatnya di gedung LVRI Kota Malang atau Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Malang. Dan saya tentu tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Bapak Mahmud SH. Kita sapa, apa kabar Bapak Mahmud? Baik-baik saja. Sehat-sehat Pak ya? Sehat. Mungkin Pak Mahmud untuk bisa menyapa ya, sebagai awal bisa menyapa sobat-sobat Mako, pendengar Mako Suara, sekaligus memperkenalkan diri. Ya, silakan. Tadi sudah disebutkan, nama saya Mahmud, Purnawirawan TNI Angkatan Darat, sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan di Legiun Veteran Cabang Kota Malang. Saya menjadi tentara tahun 64 dulu, 64, ya. Pensiun tahun 2001. Wow. Banyak sekali yang saya alami, namun tidak banyak kesatuan yang saya tempati, karena saya selama menjadi tentara itu kebanyakan di satuan tempur. Satuan tempur. Mulai dari jajaran Brigif Linut 18 Trisula yang ada di Malang, dan jajarannya itu ada 501 Madiun, ada di 503 ya, belakangan ya, ada 502, kemudian ada 401 Semarang, ya. Dan Mabrik sendiri ada di selama kurang lebih hampir 20 tahun di jajaran itu. Oh, luar biasa. Kemudian penugasan itu banyak sekali, namun yang saya berkesan, yaitu tugas Timur-Timur itu sampai 7 kali. Oke Bapak, nanti kita lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman Bapak. Dan untuk selanjutnya,
seperti dijelaskan tadi bahwa Bapak sudah menjadi prajurit mulai tahun 64 Pak ya, sampai 2001. Tentu itu waktu yang tidak singkat, panjang sekali, dan pasti pengalamannya luar biasa. Nah, tadi sudah sedikit disinggung pengalaman dari Bapak Mahmud yang paling berkesan selama menjadi prajurit atau pahlawan itu yang apa? Pengalaman saya yang paling menonjol ya tugas di Timur Timur. Tugas Timur Timur. Pengalaman yang pahit di Timur Timur. Wow. Saya pernah menjabat Komandan Kompi waktu itu. Ya. Komandan Kompi, kemudian di situ terjadi adanya kesalahan informasi. Karena kalau dalam pertempuran informasi itu harus A1. Harus betul akurat gitu Pak akurat, ya. A1 itu Pak ya. Akurat. Ya, A1 artinya itu sumbernya, kemudian orangnya yang memberikan informasi itu jelas, dapat dipercaya sepenuhnya ya. Itu nilainya juga bagus. Nah, itu A1. Itu waktu saya Komandan Kompi. Karena informasi kurang akurat sehingga kami mengalami kaitannya pertempuran itu sangatlah merugikan kepada kami. Ya. Karena kita bertempur tidak sendiri. Saya satu kompi dan kompi, ada kompi lain. Satu batalion ini. Nah, kompi lain ini harusnya sejajar. Ternyata laporannya fiktif. Masih di belakang, dia laporannya sudah sejajar. Sehingga komandan yang di atas saya, komandan batalion, merintahkan untuk geser. Karena kita waktu itu ramai pertempuran, jangan khawatir, harus ke kanan, temannya ada di situ. Ternyata dia tertahan, ini musuh, kanan musuh, depan musuh, belakang juga musuh. Itu yang paling terkesan, itu saja. Alhamdulillah kita masih bisa mengatasi walaupun korban banyak. Berarti pada saat itu kalau saya bayangkan situasinya itu Pak Mahmud dan pasukannya sedang berada di situasi yang terjepit Pak ya. Betul. Karena ada kesalahan informasi, dan apakah itu memang saat itu murni kesalahan informasi atau memang ada strategi dari lawan Pak yang sehingga menyebabkan tentara Indonesia seperti itu? Ya, ini disebabkan karena kebetulan saya berjalan menuju daerah operasi itu sebelah kiri. Nah, kawan saya sebelah kanan. Sebelah kanan ini medannya itu tidak sebelah kiri. Sebelah kiri itu agak ada hutan-hutan semak, ya, kemudian lapangan, ya, tidak terlalu banyak jurangnya. Tapi yang sebelah kanan saya gunungnya agak banyak gunung-gunungnya yang terpotong-potong dengan sungai sehingga nggak mungkin akan gerak cepat. Nah, di situ sehingga membaca petanya kurang lebih keliru ya, sehingga laporannya sudah sejajar dengan saya. Padahal saya landai terus, pertempuran landai terus karena medannya beda medan. Sehingga komandan yang di bawah, di atas saya memerintahkan untuk ke kanan karena kanan ada teman. Ternyata ini tertahan, musuhnya banyak, medannya sulit. Gitu. Nah, jadi itu informasinya yang diterima sana sudah sejajar. Jadi informasi. Dan alhamdulillah selamat Pak ya. Tapi ada rekan-rekan dari TNI yang waktu itu tidak bisa terselamatkan, yang mungkin itu sahabat Pak Mahmud itu ada ya? Betul, di situ ada seorang anggota Danton saya. Gimana peristiwanya itu Pak? Ya, jadi di daerah operasi itu tidak boleh ada semacam emosional. Ya. Saya waktu itu menyampaikan kepada salah satu komandan bawahan saya untuk bergerak duluan. Tapi karena mungkin tertekan sehingga dia menyampaikan saya tidak mau, saya akan ke kiri. Nah, saya emosi karena dalam pertempuran ramai. Kalau gitu saya yang ke depan, komando kombi. Nah, ada salah satu pelton saya yang di belakang, kemudian kombi biar saya yang di depan. Dia maju ke depan, itu beberapa saat kemudian itu terjadi baku tembak. Akhirnya kemudian pelton saya ini gugur dengan beberapa orang.
Dan itu di depan saya waktu itu. Itu yang sangat-sangat saya terkesan. Ya, itu. Ada memang, ya. Tapi tidak apa-apa itu sebagai ya gugur dalam ya tugas Pak. Tugas ya, sebagai pahlawan itu. Ya. Kemudian untuk menginformasikan tentang sejarah, pada saat itu dikenal dengan sebutan operasi Seroja Pak ya di timur. Ya di timur operasi Seroja. Nah itu bagaimana endingnya pada saat itu Pak, pertempuran yang jenengan alami? Jadi karena kita kan operasi di sana kan bukan berdiri sendiri. Iya. Namanya operasi gabungan ya. Oh gitu ya. Ada bantuan tembakan udara, namanya BTU singkatannya, bantuan tembakan udara. Ada BTK, bantuan tembakan kapal. Nah, pada saat saya katakan tadi sampaikan terjepit, ya, kewalahan, kita minta kepada satuan atas memerintahkan karena gabungan laporan ya. Itu untuk membantu dengan tembak-tembakan dengan pesawat juga membantu sehingga kami bisa terbantu. Luar biasa, itu pengalaman yang paling berkesan yang dialami oleh Bapak Mahmud yang mungkin tidak semua prajurit mengalami Pak ya, dan itu saya sendiri membayangkan juga gimana kalau pada saat situasi seperti itu ya, nyawa taruhannya. Dan kemudian Pak Mahmud tadi pengalaman yang paling berkesan, tentu tidak hanya satu pengalaman yang Pak Mahmud alami selama menjadi prajurit. Mungkin bisa diceritakan pengalaman operasi-operasi lain atau peperangan-peperangan lain yang pernah Bapak Mahmud ikuti dan itu di mana saja? Silakan. Kalau di yang kedua ya di Iran Barat ya dulu ya. Iran Barat itu kami operasinya juga dengan sistem intelijen pertempuran. Samping kita seorang intelijen tapi berani bertempur. Karena di sana kalau kita mendapatkan informasi kan intelijen namanya ya, intelijen. Kalau tidak diikuti dan kita bertempur, ya nggak akan sukses. Karena kita mendatangkan satuan tempur sendiri sulit. Sehingga kalau kita intelijen masuk ke sasaran, ya kita sambil bertempur. Mencari informasi, kita bertempur sendiri. Kemudian tugas tadi sampaikan ke Timur Tengah ya. Pernah ke Timur Tengah juga Pak ya? Di Timur Tengah itu di Mesir dan Israel. Nah, di sana itu dengan adanya pertikaian antara Mesir dengan Israel ya, dengan Israel. Kemudian PBB turun di sana, dibentuklah namanya Bapersun, daerah penjangga. Disitulah pasukan-pasukan kita di daerah itu. Ya, ada Indonesia atau Inbed, ada Kenbed, Kanadia, ada Sweetbed, ada Perancis, ada Ghana dan sebagainya. Jadi sepanjang teluk Suez, Laut Merah itu sampai dengan Laut Tengah, sepanjang terusan Suez, terusan ini ya, motong ini ya. Di sebelah sini, sebelah timur utara itu adalah gurun sini, padang pasir sini dan ada gurunnya. Termasuk sana jalur Gaza, Palestina. Nah, kita duduk di situ, daerah penyangga, Bapersun namanya. Nah, di situ kita ada Indonesia Inbed, ada bagiannya, sana bagian batalion luar negeri lain di situ. Nah, di situ terkesan waktu saya masih baru-baru ini ada perjanjian itu, PBB turun tangan itu masih sering terjadi adanya pertikaian walaupun diem-diem padahal sudah ada perjanjiannya ya. Sudah perjanjian damai. Bapersun. Jadi ini daerah Bapersun, penyangga pasukan PBB 500 meter sana atau 1 kilo ke sana, 1 kilo ke sini. Ini daerah militer terbatas. Jadi nggak ada mortir yang ada di sini, harus di sana. Daerah aman Pak ya itu ya? Ya, sehingga militer terbatas. Senapannya kalau nembak ke sini nggak nyampe lah. Mortir juga dari sana nggak nyampe sini. Nah, karena sering pertikaian, kita sering mendapatkan tembakan dari sana. Dia nembaknya maunya ke sini, tapi jatuhnya di Bapersun, tempatnya pasukan kita. Nah itu
Sehingga menimbulkan korban juga, ya, Pak ya? Ya selama ini tidak, karena kita punya di padang pasir kita membuat namanya shelter. Shelter itu tempat lubang tapi kayak kamar di dalam pasir itu. Kalau kena bom tidak apa-apa. Jadi di bawah tanah? Iya, bawah tanah. Ada bawah. Di atas ada rumahnya, tapi kalau gawat begitu masuk. Gitu. Kita kan tidak bermusuhan sana maupun sini. Walaupun saat itu kita tidak, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Gitu. Justru itulah yang kita takuti. Tapi Israel dengan ini akhirnya dengan perjanjian itu, PBB itu semuanya disiplin akhirnya kan, sehingga terjadilah perundingan-perundingan selanjutnya, dicabutlah PBB, menyatakan perjanjian perjanjian David waktu selesai dengan baik, damai kan gitu. Ya. Jadi ada dua pengalaman lain selain di Timur Leste yang Bapak alami, yaitu di Irian Barat dalam rangka merebut Irian Barat kalau tidak salah ya Pak ya. Kami sudah karena saya waktu perebutan Irian Barat saya belum jadi tentara. Oh gitu. Kan itu tahun 60-62. Iya, namanya ya. Operasi Trikora. Trikora, iya. Ya, Trikora. Jadi Bapak pasca itu ya? Ya, pasca itu baru saya masuk tentara lagi. Masih kecil kalau Irian Barat dulu itu. Iya Pak. Jadi itu. Jadi luar biasa. Jam terbangnya panjang, pengalamannya luas, bahkan sampai ke luar negeri. Dan selanjutnya Pak, dengan status sebagai veteran atau pahlawan, nah kalau kita generasi muda ini menyebut sosok-sosok seperti Pak Mahmud, bagaimana perasaan Bapak menyandang status pahlawan itu? Gimana Pak perasaannya? Sebelumnya saya akan sampaikan dulu ya. Perasaan saya kira karena banyak ya. Iya. Sebenarnya yang kayaknya kepahlawanan atau pahlawan. Pahlawan itu apa sih? Definisinya ya. Iya. Pahlawan itu adalah orang yang menonjol, ya, orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya, ya, dalam membela kebenaran dan keadilan. Itu arti pahlawan. Arti pahlawan. Ya. Nah, selanjutnya pahlawan ini kan ada pahlawan nasional, ya. Gitu. Ada pahlawan kemerdekaan. Gitu. Nah, kalau pahlawan nasional ya adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang menjadi wilayah Indonesia, yang gugur atau yang meninggal demi membela bangsa dan negara, atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan daya karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Ya. Jadi bukan karena berjuang dengan senjata saja, tapi yang berkiprah melakukan kehidupan, melakukan tindakan kepahlawanan, ya, yang tadi itu menonjol tadi itu kepahlawanan, atau yang menghasilkan prestasi dan daya karya ya, daya karya ini bukan tentara saja, yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Ya, tentu. Jadi misalnya Anda seperti itu kriterianya bisa. Ya, bisa. Jadi namanya pahlawan. Pahlawan ya. Kan gitu ya. Ya. Itu kira itu. Secara luas pahlawan, dan tentu ya. Pak Mahmud pasti juga bangga Pak ya tentunya menjadi pahlawan yang pernah berjuang untuk kemerdekaan atau kedaulatan ya Pak. Kemudian ada pahlawan kemerdekaan. Oh ya. Ya, karena negara Indonesia merdeka karena para pahlawan ini, orang yang menonjol ya, yang menonjol dan berani. Kemudian pahlawan kemerdekaan itu berarti orang yang berjasa dalam perjuangan membela kemerdekaan ya, Indonesia, tidak pernah berbuat cela terhadap negaranya, ya, negara dan bangsa sampai meninggalnya atau mereka yang gugur dalam pertempuran. Saat itu, ini namanya
pahlawan kemerdekaan. Merebut kemerdekaan itu ya. Kemudian ini nih Pak, saya ingin tahu apa motivasi Pak Mahmud dulu ketika ingin ya menjadi seorang prajurit, apa yang motivasi? Ya motivasi saya kira dengan rekan-rekan jadi para purnawirawan ya atau tentara sekarang saya kira sama. Ya. Karena kita berpikir kita berjuang ini yang saya anggap ya yang paling baik bagi diri saya dan saya senang, kemudian saya rela untuk berjuang, ya masuk kepada menjadi tentara nasional Indonesia. Itu menjadi kebanggaan Pak ya? Ya, kebanggaan. Mulai dari taman kanak-kanak, saya kira bapak-bapak yang veteran tadi, kita sudah melatih diri untuk disiplin. Contohnya, kita tembak-tembakan pakai pelepah pisang yang digini-gini kan kalau ada orang mati kamu. Nah itu oh ya mati ngeletak. Itu latihan disiplin. Gitu, mulai awal kan begitu. Nanti kena bom, blong, oh kena kamu. Ya diem dia nggak ngelawan. Nah itu latihan disiplin. Kita mulai kecil sudah berlatih seperti itu. Kemudian jumpritan juga sama kan gitu ya. Jadi mainannya Bapak saat kecil dulu sudah mencerminkan medan pertempuran. Ya, itu. Sehingga itu memunculkan keinginan menjadi seorang prajurit. Tentara, ya, kira-kira itu. Ya, kemudian Pak, tentu pahlawan ini sejarahnya juga panjang. Apalagi pahlawan kemerdekaan. Tadi kurang lebih 350 tahun lebih Indonesia dijajah. Atau bahkan sebelum itu ya masa kerajaan. Nah, mungkin dari Pak Mahmud sendiri, siapa sih sosok pahlawan yang menginspirasi atau yang Bapak kagumi? Ya. Sosoknya ya. Iya. Jadi gini, memang saya dengan tadi teman-teman juga kadang-kadang bukan pahlawan misalnya. Oh, gitu ya. Karena kita tidak menonjol. Hanya masanya. Veteran ini kan lain dengan pahlawan ya. Legiun veteran itu lain dengan pahlawan. Oh, beda. Ya, lain ya. Iya. Ya. Jadi pahlawan tadi kan yang menonjol, gitu. Misalnya Pangeran Diponegoro, pengikutnya banyak. Tapi yang pahlawannya kan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Mahmud. Kemudian siapa di sini? Ya, yang akhir-akhir ini misalnya apa yang di Lubang Buaya itu kan mereka yang menonjol kan gitu ya. Nah kami memang ada yang menonjol betul, namanya pahlawan. Tapi kebetulan Legiun Veteran ini pejuang. Rata-rata itu pejuang. Pejuang juga bukan berarti itu pahlawan. Tapi punya hak untuk menjadi pahlawan. Gitu ya. Kewajibannya, haknya sebagai pahlawan. Ya. Jadi itu, seorang yang menonjol membela negara dan bangsa dalam rangka membela kebenaran dan keadilan, yang tadi kemerdekaan nasional dan sebagainya. Budi Utomo, kan pahlawan. Itu kan pahlawan. Ya. Kemudian siapa lagi misalnya Suhardi Sureningrat atau Ki Hajar Dewantara, ya itu pahlawan. Karena menonjol begitu. Dan lain-lain banyak ya dalam masa pergerakan. Kemudian dari banyak pahlawan yang Bapak sebutkan tadi, atau secara pemahaman Pak Mahmud, kira-kira apa yang bisa diteladani dari sosok-sosok tokoh pahlawan itu, Pak? Jadi kalau itu saya bisa cerita ya. Iya, silakan. Cerita. Semenjak kami Punggel dulu sampai dengan mulai dengan zaman pergerakan nasional, Budi Utomo. Kenapa Budi Utomo itu bergerak betul dalam rangka meraih suatu kesatuan dan persatuan bangsa. Karena sebelum itu pergolakan itu banyak pejuang-pejuang ini, tetapi tidak kurang berhasil. Karena apa? Karena tidak dibarengi dengan
kesatuan dan persatuan dari mereka sendiri-sendiri. Nah, sedangkan penjajah ini menerapkan yang namanya divide et impera atau adu domba. Itu dipegang sini pegang sini pegang, diadu. Nah, karena apa? Karena kita tidak ada komunikasi. Nah, Gajah Mada juga gitu mulai awal. Ya. Adil makmur kalau tidak tidak didahului dengan persatuan kesatuan di seluruh Nusantara. Ya, dengan Sumpah Palapa itu. Sriwijaya juga sama. Ya, untuk mencapai negara yang adil makmur itu harus mempersatukan seluruh wilayah Nusantara waktu itu. Kan gitu ya. Jadi kesatuan persatuan itu benar-benar sudah ada mulai dulu. Ya. Sehingga permasalahan kesatuan persatuan ini belum secara seluruhnya, masih dewi-dewi, masih sendiri-sendiri, ya, lokal menghadapi penjajah Belanda yang sekian modernnya, tidak mampu kita. Katakanlah zaman Mataram kuno, ya, itu mau nyerang Jakarta untuk mengusir Belanda pusat Jakarta, tidak bisa, dari pertengahan jalan sudah balik. Karena tidak didukung orang yang dilewati. Itu dia, jadi gitu. Sehingga Budi Utomo waktu bersikeras untuk mencapai persatuan dan kesatuan itu dulu. Tahun 1908. Ya. Sampai 20 tahun baru tercipta adanya Satuan dan Persatuan yang tanggal 28 bulan Oktober 1928 adanya Sumpah Pemuda. Yang intinya saya kira udah tahu semuanya ya. Ya, 3 itu kan tanah Indonesia, bangsa Indonesia itu seluruh Indonesia sudah baru tercipta itu 20 tahun. Ya, itu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan bahwa pejuang itu belum tentu pahlawan, tapi kalau pahlawan pasti pejuang. Nah, sekarang kalau tentang veteran sendiri, Pak, apakah semua prajurit itu bisa disebut sebagai veteran? Oh, tidak. Ya. Karena veteran juga punya kriteria. Kalau veteran bisa sebutkan, veteran adalah ya, warga negara Indonesia yang tergabung di dalam kelompok bersenjata resmi Republik Indonesia secara aktif ikut bertempur melawan tentara asing atau penjajah. Itu namanya veteran. Jadi walaupun bukan tentara atau TNI, masyarakat umum asal ikut perang bisa disebut veteran. Bisa, di samping saya ada. Dia pegawai dapur. Ya, pegawai dapur, tapi pada saat Trikora dulu dia masuk hutan mensupport memasakkan di dalam hutan, tapi ikut bertempur di situ. Itu bukan tentara. Dia dapat karena di surat perintahnya ada. Surat perintahnya berangkat ke sana. Tergabung dalam kelompok senjata resmi ya, Indonesia memerangi penjajah atau tentara asing. Tergabung itu dapat gelar veteran Republik Indonesia. Ya. Kemudian terakhir Bapak, ini kan dalam momen Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tahun. Nah, mungkin dari Bapak selaku pejuang, ya mungkin ada kesan atau pesan kepada generasi muda, khususnya di Kota Malang, ataupun kepada masyarakat pada umumnya, agar lebih bisa memaknai peringatan Hari Pahlawan ini dengan lebih baik. Mungkin bisa disampaikan. Baik, jadi kita lihat sejarah. Kita jangan sekali-kali melupakan sejarah yang lalu. Para pejuang yang lalu itu dengan keberhasilannya itu tentunya ada nilai-nilai luhurnya, ada nilai-nilai kejuangannya, ya, ada nilai-nilai para pejuang yang dulu. Makanya berhasil. Ya. Nah, nilai-nilai ini mulai dari pergerakan nasional sebelum merdeka sampai dengan merdeka itu kita bisa akumulasi jadikan satu nilai-nilai. Di situ ada 3 macam
nilai kepahlawanan yang nanti intinya banyak gitu ya. Kemudian nilai kesetiakawanan, ada nilai nasionalisme. Ini menjadi satu ya. Ini terakumulasi pada tahun setelah merdeka sampai dengan 1949. Karena apa? Karena pada saat merdeka, negara penjajah yang lalu 300 tahun yang lalu itu tidak rela kalau Indonesia merdeka, sehingga dia ingin kembali lagi ke Indonesia. Nah, disitulah mereka berupaya untuk meraih kembali bekas jajahnya itu. Namun kita dengan dibekali nilai-nilai luhur yang tadi itu mulai awal sampai dengan ini sudah menjadi satu kesatuan persatuan dengan jiwa misalnya kepahlawanan, kesetiakawanan atau kemudian nasionalisme. Mereka walaupun merebut kembali ke sini dengan jiwa semangat nilai-nilai perjuangan ini bisa mengatasi, sehingga terakhir pada pertempuran mengusir Belanda sekutu ya waktu itu ya, sekutu tahun 1949 itu diakhiri tidak ada perang lagi ya, atau perang pamungkas namanya. Perang pamungkas. Nah, perang pamungkas ini pada tanggal 10 Agustus 10 Agustus ya. Ya, 10 Agustus 1949. Ya. Oleh karenanya tanggal 10 inilah ya, karena para pejuang ini mendapat gelar veteran, dijadikanlah Hari Veteran Nasional. Veteran Nasional. Ya, toh? Ya. Pesan-pesan kami kepada generasi muda kini maupun yang akan datang. Ya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang untuk melawan bukan penjajah, tapi suatu permasalahan yang ada. Permasalahan bangsa. Bangsa yang sekarang ada maupun yang akan datang. Nah, permasalahan itu apa sebenarnya? Banyak sekali permasalahan yang bisa kita sebutkan. Yang pertama kaitannya dengan permasalahan korupsi. Ya. Kemudian kemiskinan, kebodohan, ya. Kemudian pengangguran, banyak kan gitu. Ini permasalahan. Kemudian gerakan-gerakan yang radikal, kira-kira demikian ya. Kemudian ideologi baru, ada toh banyak itu. Dan yang fundamentalisme itu. Kemudian terorisme, separatisme, ya, di Irian itu masih ada, di mana-mana ada. Kemudian narkoba. Kemudian nilai-nilai baru yang negatif. Banyak kan sekarang kan, medsos. Itu. Kemudian pengetahuan penerapan Pancasila mulai luntur. Iya kan? Padahal ini dasar negara kuatnya. Kemudian pemahaman sejarah perjuangan sangat menurun. Jadi saya terima kasih, ini mudah-mudahan ini disampaikan kepada yang lain. Ya, nanti pendengarnya ya, ini. Jadi inilah masalah bangsa saat ini. Nah, dari nilai-nilai tadi, nilai secara globalisasi ya, itu ada kebersamaan, keterbukaan, HAM. Nah, kemudian ada nasionalisme yang tadi kesetiakawanan, kemudian kepahlawanan atau patriotisme, didasari dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang anti Pancasila. Itu ya. Ini sampai sekarang belum menjadi jiwa bangsa. Oleh karenanya, ini sebenarnya yang kami sampaikan, ini diterapkan kepada generasi penerus, generasi muda untuk menjadi jiwa semangat nilai-nilai perjuangan yang akan datang. Yang akan datang untuk melawan permasalahan bangsa yang akan datang.
yang kami sebutkannya. Jadi itu tambahan dari saya. Ya, baik Pak Mahmud, terima kasih, luar biasa sekali paparannya, penjelasannya, banyak informasi dan ilmu yang mungkin nanti bisa diambil oleh para pendengar Maku Suara Cita. Mungkin itu Pak Mahmud sementara obrolan kita, karena memang waktu yang terbatas. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami atau dari tim. Ya Sobat Maku, terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Mahmud selaku veteran yang berada di wilayah Kota Malang. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dan semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya masyarakat Kota Malang. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik, berkarya, berjuang menjadi pahlawan masa kini. Sampai jumpa, sampai ketemu di kesempatan lain. Tetap semangat, tetap sehat, terapkan protokol kesehatan. Salam satu jiwa, Arema. Kemerdekaan sudah kita berikan kepada seluruh masyarakat kita. Mari kita melanjutkan perjuangan yang belum tercapai. Tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Maka dari itu, kepada generasi muda, khususnya kita wariskan nilai-nilai kejuangan kita dari kejuangan 45 ini untuk sebagai pondasi dalam mengisi kemerdekaan setelah pernyataan 17 Agustus itu. Saya, Letnan Kolonel Kavaleri Purnawirawan Angkatan Darat Haryono, Ketua LVRI Kota Malang, mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional tahun 2021.